Ya, 3 periode awal bagus, 14 tahun bagus, 10 tahun terakhir di era kepemimpinan Jokowi itu adalah mementahkan ya fundamental sistem politik, hukum dan ekonomi. Mentah itu semua. Kerjasama dengan China terutama juga tidak pernah dibicarakan di parlemen. Bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka macam-macam ya, menyuri, menyopet, menindas. Nah, bagaimana mungkin terjadi kita lihat ya, rejim lama Pak Luhut dengan kereta busnya itu terakhir mengatakan, oh itu memang awal sudah busuk, apa nggak terkaget lagi tuh? Pertanyaannya bagaimana waktu dulu mereka memutuskan? Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Terima kasih Mas Budi dan para narasumber yang saya hormati dan teman-teman peserta diskusi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya tidak memperpanjang kalam, jadi langsung straight to point. Jadi kita sebelum bicara pada langkah-langkah rekomendasi atau hal-hal yang praktis, mungkin kita perlu membangun satu pemahaman tentang ya sesuai dengan tema. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan Sumpah Pemuda, apa sih mana Sumpah Pemuda itu? Jadi Sumpah Pemuda itu luar biasa. Jadi kalau kita membayangkan bangunan atau eksistensi NKRI itu, cikal bakalnya itu adalah pada Sumpah Pemuda. Apa esensi dari Sumpah Pemuda itu? Esensi dari Sumpah Pemuda itu adalah satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Ini adalah merupakan ciri-ciri negara modern. Dalam bahasa teori politik apa yang dinamakan dengan nation state. Luar biasa itu. Jadi negara yang sangat besar. Negara kita ini kalau dibentangkan daratan itu lebih besar dari Eropa. Bayangkan itu. Masalah kita sadar nggak betapa besarnya negara Republik Indonesia? Betapa kayanya Republik Indonesia? Tapi kembali lagi, bagaimana cara mengelola negara yang sangat besar ini dengan konsep atau teori-teori yang kita kenal secara ilmiah, secara akademik. Karena tanpa satu bekal ilmu pengetahuan, tidak bisa lagi. Politik itu nggak bisa diomongkan, dibicarakan, diskusikan hanya sekedar common sense. Nggak bisa. Ya, negara kita yang besar, negara kita yang sangat plural ini sangat complicated. Ya, nah, kita lihat apa yang dicapai dari titik tolak Sumpah Pemuda itu, yaitu adalah negara proklamasi. Apa arti dari negara proklamasi itu? Itu adalah satu statement politik, pernyataan, ya kita memproklamasikan sebagai negara yang berdaulat. Mulai dari pembukaan Undang-Undang 45 sampai batang tubuh. Itu luar biasa. Hanya saja saya setelah merenungkan, founding fathers itu luar biasa ya, setengah malaikat itu. Tidak ada vested interest, betul-betul dengan hati yang tulus, suci, ya, karena mereka adalah semua para pejuang, tidak pernah berpikir apa kepentingan mereka. Jadi mereka mendesain Republik ini luar biasa hebatnya. Ya, kalau kita bandingkan dengan konstitusi manapun, ini luar biasa. Kalau kita bandingkan Indonesia pada zamannya, itu kan negara yang sangat mudah sekali. Tetapi para tokoh-tokoh founding fathers
yang masih muda, ya sekitar umur rata-rata 20-an, dia sudah mampu untuk merumuskan ya tentang negara ini, tentang konstitusi yang canggih, tentang filosofi, tentang falsafah, ideologi bagi bangsa ini. Dua warisan yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, dua warisan ini ya kita belum selesai menerjemahkan dalam bentuk sistem yang operasional. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat apa yang kita pahami tentang negara Indonesia atau tentang negara Indonesia sebuah negara model demokrasi, ya secara normatif dengan faktualnya itu seperti bertolak belakang. Nah, oleh karenanya tadi moderator sudah mengantarkan apa yang kita hadapi sekarang ini adalah political corruption sebagai abuse of power yang sangat nyata, yang ini menyandra kita semua. Nah, saya sejak S1, S2, S3 membaca buku-buku teori politik, kemudian saya lihat fakta-fakta yang terjadi, sepertinya nggak ketemu itu. Jadi yang kita pahami tentang negara Republik Indonesia itu adalah negara yang cuma ada di atas kertas secara teori. Jadi dalam bentuk wujud nyatanya jauh. Kenapa? Saya selalu mengatakan ada satu problem kita tidak pernah sentuh. Negara ini kan ada dua wajah dia, atau ada dua panggung misalnya. Panggung depan itu seperti wajah malaikat. Panggung belakang, wajah. Apa yang kita diskusin tentang oligarki itu adalah representasi satu kontinuitas historis ya pada bangunan struktur ekonomi politik kolonial. Itu yang penting dulu. Pak Anton ini dulu saya untuk nggak kenal Pak Anton. Kami juga. Saya ketua komisi politik. Itu ciri-ciri kekuasaan kolonial. Kenapa Anton? Jadi watak negara ini masih mengadopsi pada ciri-ciri pemerintah kolonial. Suka atau tidak suka. Kalau kita bandingkan dengan konstitusi kita, spirit konstitusi jauh sekali. Jadi seorang penguasa itu seperti ya memerankan sebagai penguasa kolonial. Apa ciri-ciri kekuasaan kolonial itu yang diwujudkan dalam bentuk lain, dalam baju lain, apa yang dinamakan dengan oligarki? Satu, pemusatan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan itu tidak berdiri sendiri. Dia ditopang oleh pemusatan ekonomi. Yang ketiga, dia justifikasi oleh hukum, sistem hukum. Jadi tiga ini. Ya, tiga ini. Oleh karena itu, dalam bahasa sekarang, bahasa ilmiah, bahasa yang kaum terpelajar, ya, tiga persoalan ini kemudian membawa abuse of power. Nah, jadi PR kita ini belum selesai. Oleh karena itu, bagaimana mungkin, ya, di Republik ini hanya ada 0,5% yang menguasai kekayaan atau sumber ekonomi. Kalau kita lihat di negara yang sudah established, ya, kenapa demokrasi relatif maju, kenapa welfare state, ya, mereka bisa capai? Karena bangunan struktur ekonomi politik itu ada satu keseimbangan. Ini 0,5. 0,5 itu berarti ya orang yang punya harta yang sangat kaya, super kaya. Nah, kalau dalam konsep oligarki itu ada politik pertahanan kekayaan. Orang kaya bagaimana kaya terus
memperbanyak kekayaan, meningkatkan kekayaan, dan tidak boleh sedikit pun berkurang. Kata Pak Prabowo, ini yang dinamakan dengan manusia atau kelompok Strakaisme. Jadi Strakaisme itu tabiat dari kolonial. Itu dulu. Saya selalu, ini teori saya. Nah, jadi karena watak kolonial nih, hukum itu menjadi alat. Hukum itu bukan sebagai landasan, sebagai pijakan, sebagai sistem, ya. Ia mengatur relasi antar struktur formal dalam sebuah negara. Hukum itu tidak cukup kuat untuk menciptakan check and balances. Kontrol. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu tidak sesuatu yang yang given. Fungsi kontrol itu check and balances itu adalah merupakan refleksi dari kekuatan sosial ekonomi politik panggung belakang. Jangan lihat di lembaga formal DPR MPR check and balances, tidak ada itu. Mereka sangat ditentukan bagaimana didrive oleh kekuatan-kekuatan ekonomi politik dan instrumen hukum di belakangnya. Ya. Nah, jadi saya masuk langsung pada kasus yang paling mudah. Ya. Nah, mungkin agak surut sebentar. Nah, oleh karena itu, para ilmuwan politik mereka nggak suka itu membahas negara dalam perspektif legal formal. Nah, itu ya seperti malaikat kan, padahal enggak. Jadi existingnya itu adalah macam-macam tuh teori. Balik coba. Satu apa yang dinamakan dengan Bemstad. Balik di awal. Ya, Bemstad. Ini yang paling populer ini untuk menjelaskan kekuasaan pada zaman kolonial. Negara pejabat. Ya, jadi negara itu milik pejabat. Negara itu instrumen bagi pejabat. Pejabat itu birokrat, aparat, segala macam. Jadi bukan dalam konstitusi 45, Bang Jul, Dr. Zul. Yang kita selalu diskusikan itu, waduh, jauh sekali. Yang kedua, apa dengan bureaucratic polity? Nah, ini sudah banyak diteorikan para ilmu politik, Pak. Ini dan sudah dikembangkan macam-macam itu. Kemudian dari macam bureaucratic authoritarian. Jadi birokrasi politik itu bukan hanya untuk alasan supaya politik itu stabil dan seterusnya. Oh enggak. Ya, struktur kekuasaan dibangun itu birokrasi ya sebagai kekuatan politik itu dibangun untuk memperoleh rente, untuk mencuri, untuk merampas, apalagi macam-macam. Kita baru sadar kan apa yang sudah dicuri di negeri kita ini. Nanti kita lihat, ya. Ada model predatory state. Yang terakhir, ya ini orang hukum nih rupanya. Dia udah pendekatannya udah agak sedikit dinamik. State crime. Jadi negara itu adalah sebagai instrumen untuk merampok kriminal. Jadi kembali lagi, asasnya itu adalah perkawinan itu 3. 1, pemegang kontrol ekonomi, kekuasaan, dan hukum. 3 ini. Kemudian dia menjelma beberapa model ini, terakhir state crown. Nah, ciri-ciri itu ada pada oligarki. Ciri-ciri itu ada pada oligarki. Ya, atau ini tidak lain adalah reinkarnasi colonial state. Yang benar, kita lihat. Next. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat, bahwa yang sering kita wacanakan tentang negara demokrasi dia usianya masih muda sekali. Dia hanya eksis pada awal kemerdekaan, ya 1945 sampai 1958.
15 tahun. Lalu kemudian kita berubah menjadi authoritarian model. Authoritarian state. Demokrasi terpimpin, sambung ke demokrasi Orde Baru. Bayangkan itu. Hampir setengah abad. Lalu reformasi 98 baru kita masuk lagi ke demokrasi. Tetapi demokrasi di dalam 25 tahun ini dia mengalami pasang surut yang sangat luar biasa. Ya, 3 periode awal bagus, 15 tahun bagus, 10 tahun terakhir di era kepemimpinan Jokowi itu adalah mementahkan ya fundamental sistem politik, hukum dan ekonomi. Mentahin semua. Loh, kok bisa begitu? Nanti kita lihat kasusnya. Ya. Nah, jadi sekarang yang existing apa yang dimaksud dengan lebih mirip kepada kuasi demokrasi. Ada demokrasi, tetapi bukan demokrasi yang sesungguhnya. Pemilu, ada pemilu. Partai ada, parlemen ada. Tetapi Anda jangan tanya, bagaimana pemilu itu diselenggarakan sebagai sumber legitimasi. Bagaimana partai itu sebagai pilar demokrasi. Bagaimana parlemen itu sebagai sentral di dalam pengambilan keputusan. Apa iya? Keputusan-keputusan strategis itu diambil di parlemen. Nah, itu undang-undang apa? Omnibus Law. Itu contoh yang paling konkret. Nah, pernah diperdebatkan. Yang paling konkret lagi, hutang. Hutang itu tidak pernah diperdebatkan di parlemen. Kenaikan BBM tidak pernah diperdebatkan dalam parlemen. Kerjasama dengan China terutama juga tidak pernah dibicarakan di parlemen. Apalagi itu menunjukkan beberapa bukti tidak ada yang namanya demokrasi yang sesungguhnya. Karena proses pengambilan keputusan itu bukan di parlemen. Jadi di mana? Di pintu belakang. Jadi kalau di dalam teori Eastern itu yang namanya dengan black box. Black box itu kotak hitam, nggak jelas siapa. Kotak hitam itu dibongkar. Nah sekarang kotak hitam yang 10 tahun itu baru dibongkar oleh Pak Prabowo sekarang. Bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka macam-macam ya, menyuri, menyopet, menindas, ya, kong kali kong, konspirasi, dan seterusnya, baru dibuka oleh Pak Prabowo. Ya, nah lebih dahsyat lagi, kemarin itu Menteri Keuangan. Lalu kita kok bisa ya? Ini adalah bahwa apa yang kita mainkan negara demokrasi tidak ada itu. Nah ini dulu kita bedah. Ya oke, next. Nah ini beberapa ciri negara kolonial, saya nggak perlu ulang. Yang terkait yang kita bahas hari. Kalau yang pertama soal penindasan ini udah kita lewati nih. Salah satu korbannya Pak Anton. Ya, eksploitasi sumber daya alam ini sudah lama. Lalu apa cirinya? Ya, mengabaikan dampak lingkungan, hancur lingkungan ini. Padahal lingkungan itu adalah sekarang ini merupakan sumber daya ekonomi. Ya, kita sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan itu menghidupkan manusia. Ya, masa depan kita itu ada pada kekayaan lingkungan. Air saja beracun jadi masalah. Satu, soal kebersihan, soal banjir segala macam, soal lingkungan. Lalu yang lain apa? Ya ini soal korupsi. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Anton, saya udah bicara 10 tahun dua hari waktu kita di kami, saya udah bilang 10 tahun terakhir oligarki melemahkan Indonesia. Ya, sekarang baru terang benderang. Setelah Pak Prabowo tambah lagi Purbaya membuka itu, semakin terang benderang. Ya. Nah ini ya di sebelah kanan ciri-ciri oligarki. Saya tidak perlu ulang lagi, saya kira. Tadi sebagian sudah saya sampaikan. Media, parlemen, partai, oposisi perlemah. Ini kelanjutan dari model-model kepolitikan beberapa model. Lalu pengambilan keputusan itu pada elit oligarkis. Coba aja lihat partai. Mana partai yang
sekarang itu adalah betul-betul partai yang menjalankan ya prinsip-prinsip demokratis. Itu partai saya itu kemarin P3. Tapi saya waktu jual beli jabatan saya udah keluar. Pak Anton. Jadi waktu mereka jual beli kekuasaan, jual beli jabatan di Depak, saya kebetulan ketua mahkamah partainya teman saya. Jadi begitu jelas fakta-fakta bagaimana mereka memperjualkan beli jabatan, saya keluar. Itu waktu kepemimpinan Romi. Karena saya ke situ bukan mengantri jabatan. Ini hanya ingin menyalurkan idealisme dan intelektualisme. Ya. Kemudian, ya ini saya kira sudah. Oke, jadi saya sudah mengatakan 10 tahun terakhir. Tahun 2000, awal 2020. Next. Ya. Nah, ini implikasinya. Jadi kalau lihat statement Pak Prabowo, apa kata Pak Prabowo? Indonesia ini terlalu mudah dibohongi, kekayaan banyak dicuri. Kalau menurut saya bukan dibohongi. Yang terjadi adalah abuse of power. Mencuri dengan instrumen kekuasaan, mencuri dengan instrumen hukum, mencuri dengan instrumen ekonomi. Jadi bahasanya kita ralat sedikit. Bukan dibohongi Pak Muslim. Ini sistematik nih. Ya. Apa yang bilang? Kekayaan yang banyak dicuri. Enggak. Ini adalah implikasi dari model bangunan sistem politik yang existing. Ya, itu implikasinya. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan ini dibohongi, terlalu lembut, terlalu sopan. Ya. Emang yang mencuri siapa? Rakyat. Rakyat mana ada dia? Mana ada peluang dia mencuri? Nggak punya peluang, tidak kuat, dia tidak punya kekuasaan untuk mencuri. Next. Nah, satu lagi. Ini yang terjadi. Jaksa ungkap Pertamina jual solar murah ke 73 konsumen industri. Malah rugi. Rugi tidak ada. 9,4 T. Ini hanya contoh kasus tentang bagaimana bobroknya sistem kekuasaan. Kalau mau banyak sekali nggak muat ini. Saya kasih contoh yang aktual aja. Nah, ini salah satu implikasi. Berikut kita lihat. Nah ini. Apa yang terjadi waktu mereka mengambil keputusan ada PSN PIK 2. Contoh satu aja. Contoh banyak sekali. Saya ambil satu aja. Dulu waktu memutuskan gimana ceritanya? Saya pikir nggak ada yang tahu tuh. Sebagai proyek strategis nasional. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena tidak pernah diperdebatkan di dalam parlemen. Tidak pernah. Kalau kita lihat negara lain, menyangkut pesan-pesan strategis, harus didiskusi, harus diperdebatkan di parlemen. Nah, contoh yang lain. 65 triliun loh. Ini asal kuan ngitung aja udah berapa nih? Berapa triliun. Ya, oke. Berikut. Ya kan? Nah, bagaimana mungkin terjadi kita lihat ya? Rejim lama, Pak Luhut dengan kereta busnya itu terakhir mengatakan, oh itu memang awal sudah busuk, apa nggak terkaget lagi tuh? Pertanyaannya bagaimana waktu dulu mereka memutuskan? Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu adalah bagian ciri-ciri ya politik yang saya katakan tadi. Jadi jangan di kepala kita, oh ada pemilu, oh ini udah demokratis, mana ada? Semua itu semua. Pak Budi bisik kuasi demokrasi. Ya. Lalu kita lihat Menko dengan enteng saya tolak bayarannya. Ini antitesis. Artinya apa? Bahwa ada problem yang sangat serius di dalam mekanisme pengambilan keputusan strategis. Ini kalau begini jadinya gimana? Apa nggak kacau nih? Ya. Ini kita dibuat semakin pintar. Tolak bayaran hutang kereta cepat memakai uang negara. Iyalah.
Coba bayangkan, kalau Pak Prabowo tidak buka itu, negara ini bukan makin lama makin kuat, makin bangkrut, makin miskin. Ya, Bapak udah bilang bubar, nanti kita sampai juga itu. Next. Nah, kemudian harapan rakyat semakin pupus melihat merajalela korupsi. Ini ketua DPR yang ngomong nih. Ya, DPR, ya Puan Maharani bilang DPR minta Kejagung tidak menzolimi koruptor dan harus dipikirkan kesejahteraannya. Meskipun mereka korupsi, mereka juga manusia. Udah nggak nyambung. Ya, sudah nggak nyambung. Ini bayangkan nih, ketua DPR sudah nggak nyambung, tidak semakin memperkuat harapan, hope, political hope rakyat. Tapi next, oke ya. Nah, ini saya tahun berapa ini sudah ngomong di awal-awal Pak Presiden, saya di Metro, saya diundang. Yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bagaimana menegakkan hukum. Hukum sebagai prasyarat bagi pemerintahan Prabowo untuk percepatan capaian dari program. Saya letakkan hukum sebagai prasyarat. Kalau nggak ada hukum nggak bisa bekerja tuh. Nah sekarang terbukti. Oleh karena itu Pak Prabowo ditantang babat habis korupsi. Nggak ada pilihan lain. Kalau diam, beliau hancur, negara ini hancur. Dua. Ini karena yang dihadapi ini koruptor kelas kakap. Nah, saya sedang menunggu, tapi saya duga akan ada resisten. Di beberapa negara kita lihat waktu proses reformasi, ya, demokrasi. Jadi peta ya, kita susah melihat. Di dalam peta politik Indonesia ini susah. Mana yang pro status quo, mana yang pro perubahan. Susah sekali itu. Mana yang konservatif? Mana yang oportunis? Kalau Pak Anton ini jelas dari awal reformasi 100%. Waktu Pak Kaban tanya Bang Tebi gimana? Ini katanya kami mau dijeda. Saya bilang, orang belum teriak tentang perubahan itu kami loh duluan. Saya bilang, platform kami jelas. Kok sekarang mau berhenti? Saya bilang, saya nggak setuju. Kita harus terus bersuara. Karena memang itu yang mungkin kita lakukan. Nanti yang lain-lainnya tugas yang lain lah. Nah, tapi sekarang sudah bersuara lagi. Bang Anton udah kenceng lagi kan? Jadi, tidak ada pilihan lain, harus bongkar. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sangat sedih. Model kepolitikan, ekonomi dan hukum, ya, pada akhirnya menimbulkan ada 160 juta jiwa menurut data Bank. 160 jutaan rakyat miskin. Bandingkan dengan 0,5 itu. Unlogical. Tidak masuk di akal sehat. Next. Lalu bagaimana itu? Indonesia emas itu. Saya sangat ragu Indonesia emas itu. Apa modalnya? Ya, tapi nanti lain waktu kita adakan lagi, kita diskusi itu. Oke? Nah, jadi pilihan politik, saya jalan keluarnya lah ya. Bagi Presiden Prabowo ya, harus mempercepat langkah hukum. Satu, ini udah kencengin lagi. Udah setahun loh. Sebenarnya ada beberapa menteri yang tidak layak, yang tidak clean, kok masih ada. Saya nggak tahu apa. Tapi saya baca di medsos kata Prabowo ini orang-orang yang nyinyir itu lebih tahu dari saya.
Nah, saya mulai apa saya termasuk lebih tahu? Enggak, saya tahu. Saya tahu. Berdasarkan pengalaman beberapa negara. Kalau kekuatan korup itu dia lebih dominan, lebih kuat, dia akan dimakan. Itu dari pengalaman. Ya. Lalu apa? Lalu konsolidasi kekuatan pro perubahan. Termasuk Pak Muslim ini. Pak Muslim ini adalah ya aktivis yang terus mengorganisir untuk mendorong pro perubahan. Tapi jangan begitulah. Kalau begitu aku nggak jadilah cerita. Ini kita bicara masa targetnya cuma itu ya. Kecil banget, gagal lagi nanti. Ya, janganlah. Lalu ya harus ada konsolidasi kekuatan pro perubahan lintas elit, lintas kelompok strategis masyarakat. Nah, saya lihat Pak Prabowo ini luar biasa confident. Seakan-akan dia tidak mau melibatkan. Tetapi ya sumber daya politik yang ada di dalam pemerintahan itu tidak cukup. Ya kalau dilihat secara formal, sumber daya politik itu ada pada kekuatan rakyat. Ada dalam batas-batas tertentu sumber daya itu harus digunakan. Oh enggak, nanti katanya kosnya terlalu. Enggak, justru kosnya lebih murah. Kalau kemudian ini adalah proses berlarut, nanti ada Nepalisasi. Itu kosnya justru lebih dahsyat itu. Lalu, nah kita belum melihat ya apa agenda reformasi jilid kedua ini. Kalau saya berharap itu nyambung supaya kita juga yang ada di tengah masyarakat ini ikut sinergis. Apa reformasi ini yang diusung oleh Pak Prabowo? Ya, terutama mengembalikan kedaulatan negara. Ya, Pak Anton. Apa ini? Nah, tapi kemarin beliau diplomasinya, itu sudah mengkonfirmasi. Tapi tentu saja tidak hanya pada diplomasi, tetapi ada pada kebijakan-kebijakan strategis yang terumuskan. Lalu kedaulatan rakyat itu sesuai balik lagi kepada konstitusi. Pak Zul pasti dia pesimis karena itu harus kembalikan dulu ke amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang asli, baru ada kedaulatan rakyat. Sepanjang itu tidak dikembalikan, tapi itu nanti tidak ada perdebatan. Kemudian yang lain adalah ya bahwa demokrasi itu harus berbasis pada konstitusi dan nilai Pancasila. Kita ingin memastikan apakah undang-undang politik yang kemudian Pak Prabowo kalah 4 kali itu masih teruskan oleh Pak Prabowo. Kalau menurut saya tidak, itu harus dievaluasi, harus bongkar. Saya kemarin jadi narasumber ya undangan dari Bawaslu. Komentar saya cuma satu, Bawaslu ini bagus, kosnya bagus. Hanya satu, apa? Tidak punya authority, tidak punya kewenangan. Dan pengertian apa? Pengawasan banci. Powerless. Saya, ini penelitian saya. Di Banten dulu waktu pemilu 2014, orang bagi-bagi uang di depan polsek. Nah, ada di jalan. Oke. Ya. Nah, saya kira karena waktu juga cukup lah ya. Yang penting sudah ada intinya. Nah, inilah yang saya ingin hantar sebagai apa untuk bahan diskusi kita. Soal Polri kita serahkan Pak Anton yang lebih paham. Tetapi tadi jangan lagi kita tidak menambahkan menjadi state crime. State crime itu polisi ada di dalam itu.